Yang pertama yang akan kami bahas yaitu konsep kinerja. Kinerja sering dianggap sebagai faktor higienis dalam desain sistem. Pengguna biasanya tidak menyadari sistem yang berkinerja baik hingga sistem tersebut gagal memenuhi harapan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja yang buruk dapat berdampak signifikan pada perilaku dan persepsi pengguna. Misalnya, 78% pengguna situs web telah beralih ke situs pesaing karena kinerja yang buruk selama jam sibuk, dan 88% cenderung tidak kembali setelah mengalami pengalaman negatif. Selain itu, 47% pengguna meninggalkan situs dengan pandangan yang kurang baik terhadap perusahaan. Konsep performa merujuk pada kemampuan atau efektivitas suatu sistem, individu, atau organisasi dalam menjalankan tugas atau fungsi tertentu. Performa dapat diukur berdasarkan berbagai indikator seperti kecepatan, efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Dalam konteks tertentu, performa juga bisa dikaitkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Konsep performa mengacu pada sejauh mana suatu sistem, individu, atau organisasi mencapai tujuan atau standar yang telah ditetapkan dalam konteks tertentu. Performa seringkali dinilai berdasarkan berbagai faktor, indikator seperti efisiensi, efektivitas, kualitas, dan produktivitas. Konsep performa memiliki interpretasi yang berbeda. Yang pertama, performa dalam organisasi dan bisnis. Dalam dunia bisnis, performa sering dikaitkan dengan pencapaian tujuan perusahaan, efisiensi operasional, serta kepuasan pelanggan. Indikator utama dalam menilai performa organisasi mencakup profitabilitas, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, serta inovasi. Yang kedua, performa dalam konteks individu. Pada tingkat individu, performa mengacu pada kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa individu meliputi keterampilan, motivasi, lingkungan kerja, serta alat dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, performa dalam teknologi dan sistem. Dalam dunia teknologi, performa sering dikaitkan dengan kecepatan, keandalan, dan efisiensi suatu sistem atau perangkat. Misalnya, dalam komputasi, performa suatu sistem diukur berdasarkan kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan efisiensi energi. Yang keempat, performa dalam konteks layanan. Dalam sektor jasa, performa seringkali diukur dari persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Faktor-faktor seperti waktu respon, keramahan staf, serta kejelasan informasi mempengaruhi bagaimana performa layanan dinilai oleh pelanggan. Secara umum, konsep performa tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Performa dapat ditingkatkan melalui strategi perbaikan, berkelanjutan, evaluasi, serta inovasi dalam proses kerja. Yang kedua yang akan dibahas adalah kinerja yang dirasakan. Kinerja yang dirasakan adalah kesan pengguna tentang seberapa cepat sistem menjalankan tugasnya. Meskipun pengguna memahami bahwa tugas yang rumit membutuhkan waktu lebih lama daripada tugas yang sederhana, harapan mereka seringkali tidak jelas dan dapat menyebabkan perkiraan yang berlebihan terhadap kesabaran mereka. Prediktabilitas dalam kinerja sangat penting. Pengguna mengingat pengalaman negatif meskipun jarang terjadi. Memberitahu pengguna tentang waktu tunggu yang diharapkan dapat meningkatkan pengalaman mereka, karena mereka lebih cenderung menerima penundaan jika mereka tahu apa yang diharapkan. Perceived performance atau kinerja yang dirasakan mengacu pada bagaimana pelanggan atau pengguna menilai kualitas layanan atau produk berdasarkan pengalaman subjektif mereka, bukan hanya berdasarkan indikator objektif seperti waktu atau hasil nyata. Dalam konteks layanan, kinerja yang dirasakan seringkali dipengaruhi oleh faktor seperti kecepatan, layanan, kendala, kenyamanan, dan interaksi dengan penyediaan. Beberapa poin utama terkait dengan kinerja yang dirasakan dalam layanan meliputi 1. Peran harapan dan persepsi. Pelanggan sering menilai kinerja layanan berdasarkan harapan awal mereka. Jika hasil yang mereka alami sesuai atau melebihi harapan, mereka cenderung puas. Yang kedua, kecepatan dan kualitas layanan. Meskipun layanan yang cepat dihargai, pelanggan juga memperhatikan aspek kualitas lain seperti keramahan staf atau keakuratan informasi. Yang ketiga, pengaruh emosi dan lingkungan. Faktor emosional dan lingkungan layanan, atau misalnya suasana toko, antrean, dan kenyamanan, dapat mempengaruhi bagaimana pelanggan menilai kinerja layanan. 3. Kinerja selama desain infrastruktur. Merancang kinerja sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani peningkatan beban tanpa penurunan yang signifikan. Pertimbangan kinerja harus mencakup skenario di mana bagian dari sistem gagal, pemeliharaan terjadi,
atau pekerjaan bench berjalan. Menghitung kinerja selama fase desain merupakan hal yang menantang. Seringkali bergantung pada metode seperti perbandingan, pengalaman vendor, pembuatan prototipe, dan profil pengguna. Kinerja dalam desain infrastruktur mencakup efektivitas, efisiensi, dan keandalan dalam perencanaan serta implementasi proyek infrastruktur. Faktor utama yang mempengaruhi kinerja desain infrastruktur meliputi 1. Perencanaan yang efektif. Poin-poinnya, pemilihan teknologi dan metode yang sesuai, identifikasi kebutuhan dan risiko sejak awal, penggunaan perangkat lunak, perencanaan untuk simulasi dan analisis performa. 2. Efisiensi dalam desain antara lain optimalisasi sumber daya untuk mengurangi biaya dan waktu, koordinasi antara tim desain dan eksekusi proyek untuk menghindari revisi yang tidak perlu, pemanfaatan konsep modular desain untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. 3. Keandalan dan keberlanjutan, antara lain pemilihan material yang berkualitas tinggi dan tahan lama, integritas aspek lingkungan dalam desain untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penggunaan Building Information Modeling atau BIM untuk meningkatkan akurasi desain dan meminimalkan kesalahan. 4. Manajemen risiko dan keamanan, antara lain identifikasi potensi hambatan selama tahap desain dan perencanaan mitigasi risiko. Penerapan standar keamanan dalam desain untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Simulasi skenario kritis guna menguji ketahanan desain terhadap kondisi ekstrim. Keseluruhan kinerja selama desain infrastruktur sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, serta penerapan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. 1. Pembandingan. Pembandingan melibatkan penggunaan program pengujian khusus untuk menilai kinerja komponen infrastruktur. Meskipun pembandingan dapat memberikan wawasan tentang kinerja mentah, pembandingan tersebut seringkali tidak mencerminkan skenario penggunaan yang umum. 2. Menggunakan pengalaman vendor. Memanfaatkan pengalaman vendor dapat memberikan wawasan berharga tentang ekspektasi kinerja dan praktik terbaik untuk desain sistem. Vendor seringkali memiliki pengetahuan yang luas tentang produk mereka dalam sebagai konfigurasi. 3. Pembuatan prototipe. Membangun prototipe dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah kinerja di awal proses desain. Pembuatan prototipe harus difokuskan pada area berisiko tinggi untuk memastikan bahwa tantangan kinerja ditangani sebelum sumber daya yang signifikan diinvestasikan. 4. Profil pengguna. Profil pengguna membantu memprediksi beban yang akan dibebankan sistem baru pada infrastruktur dengan mendefinisikan kelompok pengguna umum dan tugas mereka. Informasi ini dapat mengonfirmasikan pengujian kinerja dan desain infrastruktur. Yang keempat ialah kinerja sistem berjalan. Dalam menjalankan sebuah sistem kinerja, kita harus melakukan beberapa hal agar sistem kinerja yang dilakukan dapat menghasilkan hasil akhir yang baik. Hal-hal yang harus dilakukan antara lain ialah yang pertama, mengelola hambatan. Kinerja keseluruhan suatu sistem ditentukan oleh komponen-komponennya dan interoperabilitasnya. Hambatan dapat membatasi kinerja sistem, dan untuk mengidentifikasinya, hambatan memerlukan pengukuran kinerja yang komprehensif. Yang kedua ialah pengujian kinerja. Pengujian kinerja mencakup pengujian beban, pengujian stres, dan pengujian ketahanan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam berbagai kondisi. Pengujian harus dilakukan dalam lingkungan, seperti lingkungan produksi untuk menghasilkan hasil yang andal. Selanjutnya yang akan kami bahas ialah pola kinerja. Peningkatan kinerja dapat dicapai melalui berbagai strategi antara lain. Yang pertama, meningkatkan kinerja pada lapisan atas. Banyak masalah kinerja berasal dari aplikasi yang dirancang dengan buruk. Mengoptimalkan kinerja. Aplikasi yang menghasilkan manfaat yang signifikan seringkali lebih dari sekadar meningkatkan infrastruktur. Yang kedua, caching. Caching menyimpan data yang sering diakses dalam memori berkecepatan tinggi, mengurangi waktu dalam akses dan meningkatkan kinerja. Berbagai strategi caching seperti caching disk dan proxy web dapat meningkatkan efisiensi sistem.
Yang ketiga, skalabilitas. Skalabilitas mengacu pada kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban dengan menambahkan sumber daya. Penskala vertikal melibatkan penambahan sumber daya ke satu komponen. Sementara itu, penskala horizontal menambahkan lebih banyak komponen ke sistem. Yang keempat, penyeimbangan beban. Mendistribusikan beban di beberapa server untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan ketersediaan. Hal ini memerlukan manajemen yang cermat untuk memastikan bahwa semua server dapat menangani permintaan secara efektif. Yang kelima adalah kluster berkinerja tinggi. Kluster berkinerja tinggi menggabungkan beberapa sistem untuk menyediakan daya komputasi yang signifikan untuk tugas-tugas intensif. Kluster ini memerlukan komunikasi manajemen sumber daya yang efisien untuk memastikan kinerja. Kluster performa tinggi menggabungkan beberapa server siap pakai untuk terhubung melalui jaringan kecepatan tinggi untuk memaksimalkan komunikasi yang kuat untuk tugas-tugas seperti perkiraan cuaca dan penelitian farmasi. Tantangannya adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan minimalkan overhead komunikasi. Banyak superkomputer terbaik dunia adalah kluster performa tinggi yang seringkali menjalankan Linux. Yang keenam adalah komputasi grid. Komputasi grid menghubungkan sistem yang terbesar secara geografis untuk melakukan perhitungan yang rumit. Keamanan dan integritas dan data merupakan pertimbangan penting dalam arsitektur grid. Yang ketujuh adalah desain untuk penggunaan. Desain infrastruktur harus mempertimbangkan kasus penggunaan sistem secara spesifik, memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan kinerja sebagai aplikasi. Yang ke-8 adalah manajemen kapasitas. Manajemen kapasitas pemantauan keberlanjutan terhadap kinerja sistem untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi masalah sebelum berdampak pada pengguna. Komunikasi rutin dengan memangku kepada kepentingan bisnis sangat penting untuk perencanaan kapasitas yang efektif. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah sistem operasi building blocks. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pengguna, memori, proses, perangkat lunak, dan perangkat keras komputer, serta memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat mengoperasikan komputer, sehingga elemen ini sangat penting. Sistem komputer terdiri dari berbagai komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan dasar untuk program komputer, berfungsi sebagai antarmuka antara perangkat keras dan pengguna. Semua perangkat komputer, mulai dari konsol video game hingga server web, memiliki sistem operasi. Sistem operasi juga mengelola data dan berfungsi sebagai indeks aturan logika untuk struktur file. Ia menyediakan komunikasi antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras. Seiring waktu, sistem operasi telah mengalami perubahan signifikan untuk merespon teknologi mutakhir dan tantangan baru. Awalnya, sistem operasi berfokus pada pemrosesan batch, sehingga sistem berbagi waktu memungkinkan banyak pengguna dan aplikasi berjalan bersamaan. Kernel adalah inti dari sistem operasi yang mengelola program, sistem file, dan akses ke perangkat keras. Driver menghubungkan perangkat keras ke kernel, sementara utilitas adalah aplikasi yang menjadi bagian dari sistem operasi, seperti antarmuka pengguna dan alat konfigurasi. Aplikasi berkomunikasi dengan sistem operasi melalui panggilan sistem yang dilakukan melalui antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Fungsi-fungsi penting dari sistem operasi akan dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya. Secara keseluruhan, sistem operasi berfungsi sebagai blok bangunan penting dari komputasi modern, mengelola interaksi antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras. Dengan mengontrol sumber daya perangkat keras komputer, sistem operasi menyediakan antarmuka yang memastikan penggunaan yang efektif dan efisien dari semua jenis program. Dengan mengelola data dan struktur file, sistem operasi menjadi komponen dasar yang memberdayakan berbagai sistem informasi, termasuk server web, PC client, dan perangkat jaringan. Keamanan sistem operasi juga menjadi perhatian utama, karena kesentanaan dalam sistem operasi dapat mempengaruhi keamanan aplikasi yang berjalan di atasnya. Dalam sebagian besar sistem komputer, banyak proses berjalan secara bersamaan, meskipun setiap inti CPU hanya dapat menjalankan satu proses pada satu waktu.
Sistem operasi menciptakan ilusi multitasking dengan menjadwalkan setiap proses untuk berjalan dalam jangka waktu yang singkat, yang dikenal sebagai multitasking primitive. Sistem operasi secara berkala memutuskan apakah proses yang sedang berjalan harus ditangguhkan untuk memberi kesempatan pada proses lain, terutama jika proses tersebut menunggu input atau output. Penjadwalan proses cukup kompleks karena pergantian proses dapat menambah overheat. Terlalu sering menggantikan proses dapat menyebabkan overheat tinggi, sementara membiarkan proses berjalan terlalu lama dapat membuat sistem tampak lambat. Algoritma penjadwalan yang baik memastikan setiap proses mendapatkan waktu CPO yang adil, efisien, dan minimal waktu respon untuk pengguna interaktif. Penjadwalan dasar menggunakan metode round robin, di mana setiap proses mendapatkan waktu CPO yang sama. Namun, penjadwalan ini sering ditingkatkan dengan menjadwalkan prioritas yang memberikan prioritas pada proses tertentu. Algoritma prioritas dapat menjadwalkan kompleks karena harus mempertimbangkan banyak aturan dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu, mengubah prioritas proses secara manual biasanya menggunakan praktik yang baik. Sistem operasi memvirtualisasikan kompleksitas pengolahan blok dengan hal-hal di bawah ini. 1. File system. Sistem operasi memvirtualisasikan kompleksitas pengolahan blok disk dan komunikasi dengan SANS atau NAS dengan menyediakan file system untuk aplikasi. Sistem file terdiri dari direktori atau folder yang berisi file atau direktori lainnya, serta menyembunyikan kompleksitas pengelolaan file dan struktur direktori. Sistem operasi juga mengelola keamanan file, termasuk izin untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file serta direktori. Berbagai jenis sistem file ada dan sebagian besar sistem operasi dapat menangani beberapa jenis sistem file di beberapa disk secara bersamaan. Beberapa sistem file yang populer antara lain FAT, FAT, dan FAT32 digunakan di MS-DOS dan versi Windows yang lebih lama. NTFS digunakan di Windows, UFS dan VXFS digunakan di sebagian besar varian Unix. EXT, EXT2, EXT3, dan EXT4 digunakan di Linux. Sistem file journaling seperti NTFS, VXFS, dan XT4 mencatat perubahan dalam log jurnal untuk memastikan pemulihan cepat secara multitasking. Sistem file harus dipasang atau mod add sebelum digunakan dan setelah dipasang. Biasanya diberikan huruf drive atau titik pemasangan. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah ketersediaan sistem operasi. Ketersediaan sistem operasi dapat ditingkatkan melalui penguatan sistem atau sistem hardening yang melibatkan penerapan langkah-langkah keamanan dan patch yang dirancang, khususnya untuk sistem seperti Windows, Apple OS, dan Linux. Dengan mengadopsi rancangan ini, risiko serangan cyber dapat dikurangi secara signifikan. Untuk mendukung penguatan ini, penting untuk memiliki cadangan data yang kuat, yang memastikan ketersediaan salinan cadangan dari data dan sistem operasi, sehingga memudahkan pemulihan yang cepat jika terjadi serangan. Aspek lainnya dalam menjaga ketersediaan sistem operasi adalah pengembangan dan pengelolaan kebijakan keamanan. Kebijakan ini berfungsi untuk menjaga integritas sistem, termasuk memastikan bahwa pengguna mematuhi aturan seperti kebijakan kata sandi yang membantu mencegah yang tidak sah. Dengan langkah-langkah ini, ketersediaan dan keamanan sistem operasi dapat ditingkatkan, mendukung operasi yang lebih andal dan berkelanjutan. Selanjutnya yang kami bahas adalah kinerja sistem operasi. Kinerja sistem operasi sangat bergantung pada kinerja perangkat keras yang mendasarinya, jenis beban yang dihasilkan oleh aplikasi yang berjalan di sistem operasi, dan dalam skala yang lebih kecil, pada konfigurasi sistem operasi itu sendiri. Beberapa peningkatan kinerja dapat diperoleh dengan meningkatkan memori dan mengurangi ukuran kernel. Kinerja algoritma penjadwalan dalam sistem operasi dapat diukur dengan prinsip-prinsip penjadwalan seperti waktu tunggu rata-rata, waktu penyelesaian rata-rata, waktu respons, throughput, dan lain-lain. Metode penjadwalan dievaluasi kinerjanya dalam hal prinsip-prinsip penjadwalan yang didefinisikan sebagai waktu tunggu, waktu penyelesaian, pergantian konteks, waktu respon, throughput, dan pemanfaatan prosesor. Masa depan desain sistem operasi menjanjikan pergeseran menuju di sistem yang lebih modular, dinamis, dan efisien yang mampu mengelola sumber daya terdistribusi, menawarkan responsivitas real-time, dan mengintegrasikan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk sistem yang saling terhubung, cerdas, dan aman, sistem operasi akan memainkan peran yang semakin penting
dalam memastikan bahwa lingkungan komputasi modern dapat berkembang, beradaptasi, dan berevolusi. Kinerja sistem operasi juga dipengaruhi oleh keamanan sistem operasi yang terkait dengan kinerja sistem komputasi. Penilaian telah menunjukkan bahwa keamanan sistem operasi dapat meningkatkan kinerja sistem komputasi dengan mengurangi risiko serangan cyber dan meningkatkan keamanan dalam pendekatan penjadwalan. Ada dua cara meningkatkan kinerja sistem operasi. Yang pertama, meningkatkan memori. Sistem operasi harus memiliki cukup memori untuk menjalankan semua aplikasi yang dibutuhkan pada suatu waktu. Ketika sebuah aplikasi membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia, memori dibebaskan dengan cara memindahkan halaman memori yang kurang digunakan ke disk yang disebut paging. Atau ketika memori benar-benar rendah dan memindahkan seluruh memori yang dialokasikan untuk aplikasi ke disk disebut swapping. Meskipun beberapa paging tidak buruk, swapping benar-benar merusak kinerja sistem operasi karena data yang disimpan di disk setidaknya 3 urutan magnitudo lebih lambat daripada data yang disimpan di memori RAM. Oleh karena itu, swapping harus dihindari kapanpun dengan cara meningkatkan memori atau menjalankan aplikasi yang kurang menuntut. Alasan lain mengapa peningkatan memori menguntungkan kinerja sistem operasi ialah caching disk. Di sebagian besar sistem operasi, semua memori yang tidak digunakan oleh aplikasi digunakan untuk menyimpan cache block disk. Ini alasan utama mengapa kinerja sistem operasi biasanya meningkatkan ketika memori ditambahkan. Sistem operasi menggunakan algoritma yang sangat canggih untuk mengoptimalkan caching disk. Misalnya, ketika sebuah aplikasi tidak menggunakan blok memori untuk beberapa waktu, blok tersebut dipindahkan ke disk. Membebaskan blok memori untuk digunakan sebagai cache disk. Secara umum, penyesuaian sistem manajemen memori dari sebuah sistem operasi memberikan sedikit manfaat. Yang kedua ialah mengurangi ukuran kernel. Beberapa sistem operasi seperti Unix dan Linux memungkinkan penyesuaian parameter kernel dari sistem operasi. Fitur yang tidak digunakan seperti dukungan untuk IPv6 atau drive floppy dapat dimatikan ketika tidak digunakan, yang mengarah pada ukuran kernel yang lebih kecil. Kernel yang lebih kecil memiliki manfaat sebagai berikut: menyederhanakan kernel yang mengarah pada risiko kerusakan yang lebih rendah dan permukaan serangan keamanan yang lebih kecil. Karena kernel harus selalu ada di memori, tidak dapat di-paging atau di-swap. Kernel yang lebih kecil akan membebaskan memori untuk aplikasi dan caching disk. Fitur yang dimatikan tidak perlu diperbarui dengan patch untuk menjaga agar tetap terkini. Sistem operasi mulai lebih cepat ketika kernel kecil. Untuk membuat kernel yang lebih kecil, kernel harus dikompilasi ulang atau di-reeling. Ini operasi yang sangat otomatis dan berisiko rendah di sebagian besar sistem Unix dan Linux. Tentu saja, restart sistem operasi diperlukan setelah membangun ulang kernel. Tidak semua sistem operasi memungkinkan pembangunan ulang kernel. Misalnya, kernel Windows tidak dapat dibangun ulang. Selanjutnya yang akan kami bahas ialah keamanan sistem operasi. Sebagian besar sistem komputer modern mendukung pelaksanaan simultan yang berhasil dari berbagai aplikasi unit eksekusi bersamaan pada satu perangkat keras komputasi PC yang mungkin mengandung beberapa unit pemrosesan. Solusi individu dalam lingkungan multitasking dan berbagi waktu berbagi sumber daya yang sama, seperti CPU, disk, memori, dan sebagainya, di bawah kendali sistem operasi. Sebagian besar sistem operasi menerapkan beberapa sifat abstrak dari pengendali, seperti proses, tugas, dan TGB atau task control block, ruang memori virtual, file port, dan IPC atau interprocess communication untuk melindungi eksekusi pekerjaan aplikasi individu dari kemungkinan gangguan dan serangan oleh pekerjaan lain. Mengamankan algoritma penjadwalan sistem operasi adalah aspek penting untuk memastikan keamanan dan keandalan keseluruhan sistem. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengamankan algoritma penjadwalan sistem informasi. Pertama, gunakan algoritma penjadwalan yang aman dan andal. Algoritma penjadwalan sistem operasi harus dipilih berdasarkan kemampuannya untuk memastikan alokasi sumber daya sistem yang adil sambil juga mencegah penggunaan alat jahat dari mengeksploitasi sistem. Penjadwalan harus mencegah serangan penolakan layanan dan memastikan bahwa tidak rentan terhadap bentuk serangan lainnya. 2. Batasi hak istimewa pengguna. Pengguna harus diberikan hanya hak istimewa yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka. Ini membatasi jumlah kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh pengguna jahat yang mendapatkan akses ke sistem. 3. Gunakan kontrol akses. Kontrol akses dapat digunakan untuk membatasi akses pengguna ke sistem.
Ini termasuk membatasi akses ke sumber daya sistem seperti CPU, memori, dan jaringan. 4. Perbarui dan tambah sistem operasi secara teratur. Pembaruan dan tambahan secara teratur harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem operasi diperbarui dengan tambahan keamanan baru. Ini mengurangi kemungkinan kerentanan dieksploitasi. 5. Gunakan sistem deteksi dan penjagaan intrusi. Sistem deteksi dan pencegahan intrusi dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan pada sistem. Ini dapat memantau sistem untuk aktivitas mencurigakan dan memberitahu administrator sistem tentang potensi ancaman keamanan. 6. Pantau log system. Log system dapat digunakan untuk memantau aktivitas dalam. Ini dapat membantu mendeteksi dan menyelidiki aktivitas mencurigakan dan potensi ancaman keamanan. 7. Terapkan kebijakan autentikasi dan kata sandi yang kuat. Kebijakan autentikasi dan kata sandi yang kuat dapat menjaga akses tidak sah ke sistem. Ini termasuk penegakan penggunaan kata sandi yang kuat, membatasi jumlah upaya login yang gagal, dan memerlukan autentikasi multifaktor. Dengan mengambil langkah-langkah ini, algoritma penjadwalan sistem operasi dapat diamankan, dan keamanan serta keandalan keseluruhan sistem dapat ditingkatkan. Keamanan sistem operasi dapat ditingkatkan dengan cara: pertama, patching atau memperbarui perangkat lunak. Semua vendor sistem operasi atau SMB otomatis menyediakan pembaruan perangkat lunak kecil yang disebut patch untuk sistem operasi mereka ketika bug atau cacat diperbaiki. Lubang keamanan ditutup dan perbaikan dilakukan. Secara umum, patch dibagi dari 3 kategori. 1. Patches regular ditujukan untuk memperbaiki bug perangkat lunak prioritas rendah. Beberapa patch reguler dapat memperbaiki beberapa bug sekaligus. 2. Hot fixes memperbaiki bug atau cacat dalam sistem operasi yang perlu diperbaiki dengan cepat. Biasanya untuk menutup lubang keamanan atau memperbaiki kesalahan yang diperkenalkan oleh patch lain. Ketiga, service packs. Kumpulan patch dan hotfixes yang dikemas bersama dan dapat diinstal dalam satu sekaligus pemasangan. Terkadang juga memperkenalkan fungsionalitas baru sistem operasi. Penting untuk menginstal semua patch, hotfixes, dan service packs secepat mungkin. Tetapi, mereka harus diuji sebelum diterapkan di lingkungan produksi untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. 2. Hardening atau penguatan sistem. Hardening adalah proses langkah demi langkah untuk mengkonfigurasi sistem operasi agar dilindungi dari ancaman keamanan. Dalam proses ini, sistem operasi disederhanakan untuk hanya mendukung layanan dan proses yang esensial, protokol dan subsistem yang tidak dimatikan, dan akun pengguna yang tidak digunakan dihapus atau dinonaktifkan. Semua hotfixes patch dan service packs yang relevan diterapkan. Disarankan untuk menggunakan template konfigurasi sistem operasi yang diperkuat untuk memastikan keamanan yang optimal dan konsisten di semua penerapan. 3. Pemindaian virus. Saat menginstal sistem operasi server yang rentan terhadap virus seperti Windows dan Linux, disarankan untuk menginstal pemindai virus. Pemindai virus dikonfigurasi untuk hanya memindai file dan direktori berisiko tinggi berdasarkan analisis risiko, karena pemindai virus dapat mempengaruhi kinerja sistem operasi. Keempat, firewall berbasis host. Sebagian besar sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan Unix, menyediakan firewall berbasis host yang terintegrasi dan integrasi. Firewall berbasis host adalah firewall perangkat lunak yang melindungi host individu dari lalu lintas jaringan yang tidak diinginkan firewall. Ini memberikan lapisan keamanan tambahan di samping firewall jaringan. Disarankan untuk mengaktifkan firewall berbasis host di semua mesin, terutama pada perangkat pengguna akhir. 5. Analysis log adalah proses dalam keamanan sistem operasi yang melibatkan pengumpulan, pemantauan, dan pemeriksaan catatan aktivitas sistem untuk mendeteksi dan menganalisis perilaku yang mencurigakan atau tidak biasa.